Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kalau Bapak lihat bulan tanggal 2 Pak ya, karena hilalnya udah kelihatan jelas banget, bisa dipastikan malam ini itu tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah. Subhanallah, sudah berganti tahun. Berarti kita semakin muda atau semakin tua ya? Ala kulli hal, semakin hari kita menghabiskan jatah hidup kita, sehingga seorang muslim semakin hari bukan semakin senang. Apalagi punten ya, ulang tahun kan senang-senang ya. Justru kita memikirkan kita semakin merayap mendekati kontrak ajal kita ya. Dan kalau dilihat dari sisi lain, justru memang seorang mukmin gembira. Kenapa? Karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya orang-orang yang benar hubungan dia dengan Allah benar, pasti rindu ketemu dengan Allah. Tapi kalau nggak benar, banyak ngelakuin salah. Bapak kalau ngelakuin salah sama seseorang, terus orang tersebut ngajak ketemu, seneng atau gimana tuh perasaannya? Nah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kalau kitab ini beres, kita lanjut kitab tauhid kali ya. Kita bahas tentang tauhid. Terus terang sebenarnya saya lebih seneng ngebahas tauhid sebetulnya. Tapi ala kulli hal, ketika saya diminta ngisi sesuatu, itu jadi tantangan buat diri saya sendiri. Tertantang lagi, belajar lagi kan. Demikian. Dan alhamdulillah pada malam hari ini nggak ada pertanyaan, Mas. Oh, belum. Pada hari ini hadisnya sangat singkat ya, sedikit. Insya Allah kita lanjut ke hadis berikutnya. Kalau malam ini selesai kita bahas sampai hadis 42 ya nggak apa-apa. Kalau keburu, kalau nggak keburu ya semampunya ya, dapat berapa hadis ya selesai. Al-muhim ala kulli hal, kita duduk di sini, kita niatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita pulang ada yang dibawa. Bawa apa Mas pulangnya? Air mineral apa berkat? Tentunya ilmu yang bermanfaat ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadi amal jariyah. Bapak mengajarkan sesuatu yang bermanfaat sekali aja, tapi itu diamalkan terus, walaupun Bapak sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Sebagai contoh, kita ngajarin apanya, dianjurkan menyebarkan salam. Sekarang udah alhamdulillah udah ini ya, udah populer ya. Dulu waktu saya kecil masih jarang orang ketemu assalamualaikum, masih jarang, betul nggak Pak? Waktu kita kecil. Nah ini dai-dai yang menyebarkan hadis apa namanya, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, itu pahalanya luar biasa. Selama diamalkan, salam itu juga dia mendapat pahala. Ya, hendaknya kita optimis ya, sesuatu yang bisa memotivasi kita, yaitu menyebarkan hal yang bermanfaat. Apalagi dicontoh sama orang, kita meninggal pahalanya tetap
mengalir, ya, subhanallah. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Al-Hasan, semoga Allah meridhai Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Harusnya kan dia manggilnya aku menghafal dari kakekku gitu ya. Sah-sah aja kan? Tapi karena keagungan Rasul, kemuliaan Rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dipanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak suruh milih, nyebutnya enakan mana? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih syar'i. Perintahnya ada di dalam Al-Qur'an. Allah yang perintahkan. Kita menyebut Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad dengan sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham. Nanti habis pengajian Ustaz Syafi'i melarang bilang Sayyidina. Siapa yang larang? Silakan. Mau nyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Muhammad SAW, boleh tidak? Boleh, silakan. Nggak ada yang larang. Ya, coba kalau kita pengen saklek bagaimana yang Allah perintahkan, maka yang disenangi itu sebutannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini ada dua bacaan. Boleh bacanya yaribuka, boleh bacanya yuribuka. Maknanya dua-duanya sama, yaitu meragukan. Ya. Kita baru baca Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Ada kata-kata apa itu? Raiba. Raiba itu ininya, isimnya, masdar. Fi'ilnya yuribu, ya. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Berarti apa? Tinggalkan yang ragu, kerjakan yang yakin. Nah, gitu aja. Udah, malam ini kesimpulan hadisnya, tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang yakin. Sudah selesai, mau ditutup kajiannya. Itu aja poinnya, betul. Cuma nanti jadi panjang kalau kita kasih contoh, ya. Ini sebenarnya hadis, kenapa penulis singkat sekali ngasih penjelasannya? Karena hadis ini sebenarnya sudah dibahas di hadis yang ke-6. Nah, yang tentang syubhat itu. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma mustabihatan, itu kan. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sesuatu di antara keduanya apa? Syubhat. Kata Nabi, yang syubhat diapain? Tinggalkan. Nah, kita ke umum lagi. Fitnah terbagi menjadi dua. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Nah, fitnah hukum asalnya dihadapi atau dihindari? Dihadapi atau dihindari? Dihindari. Baik fitnah syubhat, baik fitnah syahwat. Pokoknya yang namanya fitnah hukum asalnya dihindari.
Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendengar kabar tentang Dajjal, kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, lari sejauh mungkin. Jangan kita malah nantangin. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai seorang di antara kalian merasa mampu, ya udah tahu ilmunya, wah saya nggak bakal jadi pengikut Dajjal. Dia datengin Dajjal, ternyata dia malah menjadi pengikut Dajjal. Nah ini anjuran dari Nabi. Kita dapat faedah bahwa hukum asal fitnah itu dihadapi atau dihindari? Dihindari, sebisa mungkin hindari, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Nah kalau fitnah syahwat, misalnya jelas ya, biasanya sesuatu yang mengajak diri kita untuk melampiaskan keinginannya, tetapi itu tidak dibenarkan oleh syariat. Itu namanya syahwat. Ya, apapun itu. Adapun fitnah syubhat, syubhat itu apa? Bahasa gampangnya samar. Ya. Syubhat itu bahasa gampangnya apa? Samar. Sesuatu itu samar. Contoh sesuatu yang paling real di dalam hadis. Suatu hari Nabi Muhammad SAW nemu kurma. Saya lupa ya redaksinya, nemunya di masjid atau di rumah atau di jalan. Apa kata Nabi? Seandainya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah, niscaya aku akan memakannya. Karena sedekah itu haram bagi Nabi dan keluarga Nabi. Saya ulangi ya. Ketika kita bicara sedekah, termasuk di dalamnya apa? Zakat. Zakat, infak, sedekah ya. Itu haram bagi Nabi dan keluarga Nabi. Lalu yang halal buat Nabi dan keluarganya apa? Hadiah. Kalau hadiah boleh. Bedanya apa hadiah sama sedekah? Apa bedanya? Kalau sedekah itu diperuntukkan untuk siapa? Fakir dan miskin, orang yang membutuhkan, itu sedekah. Kalau hadiah? Nah, bisa kepada orang yang lebih kaya dari kita, ya kan? Orang-orang mampu, contoh kemarin Bapak yang dirahmati Allah kurban, ya kan? Kurban itu nanti alokasi daging kurbannya dibagi menjadi 3. Yang pertama dimakan kita sendiri, kemudian yang kedua buat sedekah, orang yang minta, orang yang butuh, yang berikutnya buat hadiah. Walaupun nggak minta, walaupun tetangga kita mampu, tetangganya punya mobil, tetangganya punya kemarin tetangganya kurban sapi, Bapak kurban kambing, boleh nggak ngasih kambingnya ke yang kurban sapi? Boleh tidak? Boleh. Namanya apa? Hadiah. Gitu. Punten. Istilah di zaman sekarang yang menisbatkan keturunan Nabi disebutnya apa? Habib. Habib satu orang. Habaib banyak habib. Kalau kembali ke hadis tadi, para habaib boleh tidak nerima sedekah? Tidak boleh. Nerima zakat boleh tidak? Tidak boleh. Berat berarti jadi keluarga Nabi ya. Subhanallah. Luar biasa. Poinnya kembali lagi ke hadis tadi. Akhirnya kurma tadi dimakan tidak oleh Rasulullah SAW? Tidak. Satu sisi Nabi ingin mengajarkan kepada kita apa? Jangan mubadir. Nabi bilang apa? Yang menghalangi Nabi makan kurma itu apa? Ada kekhawatiran kurma ini adalah kurma sedekah. Seandainya itu pasti ya, oh ini kurmanya Aisyah jatuh misalnya ya, ada hadiah dari tetangga kan, itu dimakan sama Nabi. Ini poinnya. Nabi mengajarkan kepada kita supaya tidak mubazir, tidak tabdzir. Kenapa? Kenapa jamaah sekalian? Kemarin saya sampaikan di Rakata ini. Banyak orang-orang unik zaman sekarang.
nggak mau temenan sama syaitan, tapi jadi saudaraan. Serius? Ya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Isra? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu mereka adalah saudaranya syaitan. Lucu nggak? Nggak mau temenan kan? Kalau ditanyakan, mau nggak jadi temannya syaitan? Ya nggak mau. Tapi dia rela jadi saudaranya syaitan. Contoh mubazir yang masih berlaku di tengah-tengah kita. Seseorang jamaah yang nancepin selang apa pipet ya. Iya kan, kalau gede namanya selang, kalau kecil itu buat sedotan ya. Ditusuk tuh ke aku gelasnya, diminum setengah doang, setengahnya ditinggal atau dibuang ke tempat sampah. Mubazir dia, mubazir Pak. Aduh gimana, saya udah kembung. Ada tanaman. Nah, Bapak jangan dibuang. Mana tanaman hias, pohon ya, di sekitar masjid. Siram ke tanaman itu, bismillah. Niatnya nyiram tanaman. Jadi mubazir tidak? Tidak. Subhanallah. Sama-sama nuangin air ke tanah, tapi beda niat. Ingat nggak pelajaran semester pertama? Ya, yang membedakan pekerjaan satu dengan yang lainnya diantaranya apa? Niat. Ya, niatnya nyiram tanaman, jadinya tidak mubazir. Ya, subhanallah. Yang berikutnya pelajarannya apa lagi tadi? Hadis tadi. Nabi ngambil kurma dari tanah. Berarti salah satu sunnah, kalau ada makanan jatuh masih bisa dibersihkan, diambil Pak. Contohnya Bapak makan roti, rotinya jatuh, ambil Pak. Kalau bisa bersihkan. Kalau dibersihkan nempel ya tanahnya. Yang ada tanahnya itu dicuil, bahasanya apa? Cuil ya, dipotel. Nah, jangan dibuang, niatkan. Ya mudah-mudahan dimakan sama semut. Masya Allah. Ya innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan ada ayam tetangga yang makan. Tuh subhanallah. Ya, orang mukmin itu adalah orang yang paling sering memperhatikan niat. Bapak makan ayam, makan ikan sisa ya. Kalau buang aja, ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kepala ikan tadi, ketika Bapak lempar di depan rumah, niatnya kasih makan kucing, itu kebaikan bukan? Kebaikan. Dapat pahala Pak, dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Jadi disunahkan kalau makanan jatuh, selama makanan itu bisa diambil, dibersihkan, maka dianjurkan diambil makanan. Kalau nggak bisa dibersihkan ya dibuang bagian kotor. Kalau Bapak makan agar jatuh ke pasir gimana tuh Pak? Bisa nggak diambil? Ya kalau nggak bisa ya udah. Tapi tadi diniatin, aduh agarnya nggak bisa dibersihin. Ya mudah-mudahan dimakan sama semut. Nah gitu Pak, tetap ada niatan yang baik ya. Subhanallah. Intinya apa tadi? Setiap yang meragukan maka tinggalkan. Tapi di dalam kaidah fikih ada al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Contoh, Bapak tadi maghrib, sudah selesai salat maghrib nih. Ketika dengar azan Isya, mau sholat nih, Bapak ragu-ragu. Wudhu saya sudah batal belum ya? Pernah ya Pak ya? Gimana tuh kalau ada kasus gitu Pak? Tadi selesai salat maghrib, udah selesai maghrib ya ngaji, ya ngajar-ngaji anaknya, mungkin dia makan segala macam. Dengar adzan Isya, ragu-ragu nih, mau langsung ke masjid atau wudhu lagi? Tadi udah batal belum ya?
Nah, gimana sikap Bapak? Hah? Wudhu lagi. Kalau waktunya masih panjang, qomatnya panjang, wudhu lagi lah. Memang ada sunnah. Setiap waktu sholat memperbaharui wudhu. Jadi wudhu itu nggak mesti batal wudhu. Paham maksudnya Pak ya? Walaupun belum kentut bahasanya nih, belum buang angin, belum batal wudhunya nih. Pas azan, Bapak mau wudhu, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Bapak ngejar takbiratul ihram imam, kenapa? Emang ada apa dengan takbiratul ihram imam? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang setiap imam takbiratul ihram dia sudah ada di shaf 40 hari, maka dia terbebas dari dua hal. Ya, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia Allah bebaskan dari neraka, dia Allah bebaskan dari sifat munafik. Itu luar biasa. 40 hari setiap imam takbiratul ihram Bapak sudah ada di shaf, tidak ketinggalan takbiratul ihram ya. Menurut hadis tadi, Bapak bebas dari neraka, Bapak bebas dari sifat munafik. Subhanallah, luar biasa itu. Makanya saya sering bilang kan, karomah itu apa? Istiqomah. Ada orang yang dia 40 hari 40 malam berjamaah di masjid, karomah itu. Gimana enggak karomah? Allah bebaskan dari neraka, Allah bersihkan hatinya dari sifat munafik, ya kan? Kembali ke tadi. Maka kalau waktu qomatnya sempit nih, Bapak ingat-ingat. Misal, saya kalau kentut itu berat. Orang lain tahu saya kentut. Misal ini, tadi nggak ada yang protes. Berarti saya belum batal wudhunya. Nah gitu, ya Pak ya. Langsung sholat. Kenapa? Karena hukum asalnya dia punya wudhu tidak? Punya wudhu. Ini kan meyakinkan. Hukum asal punya wudhu. Sedangkan tidak punya atau batal wudhu itu kan datang berikutnya. Ini sesuatu yang meragukan, ya nggak? Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa batal dengan sesuatu yang meragukan. Gitu. Paham salah Pak ya? Iya. Contoh lagi apa? Yang meragukan sama yang meyakinkan. Bapak lagi sholat. Ini ada hadisnya Pak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita timbul was-was antara buang angin atau tidak, ya enggak? Nah, apa kata Nabi? La yansarif, la tansarif. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpaling dari sholatnya kecuali dua. Yang pertama mencium bau anginnya, yang kedua atau mendengar suaranya. Kalau Bapak tidak mendengar suaranya atau dia mencium baunya, maka yakin tidak buang angin, lanjutkan sholatnya. Nah, itu Nabi ngajarin, ya, berpaling dari yang meragukan, beralih ke yang meyakinkan. Gitu Pak, ya. Insya Allah orang mukmin itu hidupnya ajuk gitu, nggak ada keraguan-raguan. Demikian. Selesai insya Allah pada pembahasannya tentang meninggalkan yang ragu, mengerjakan yang yakin. Dan di dalam syariat Islam juga kita kalau menemukan dua pilihan itu kan dianjurkannya ngapain Pak? Istikharah, supaya dapat bimbingan dari Allah. Bismillah, supaya tidak salah pilihan. Istikharah ini biasanya hal-hal yang besar ya. Misal seorang wanita datang dua pria yang ingin meminang dia. Waduh, dua-duanya ganteng, dua-duanya baik, dua-duanya mapan, bingung dia. Maka dia istikharah. Atau dibalik.
seorang pria didatangi dua calon mertua. Masya Allah. Calon istrinya dua-duanya baik nih, cantik, baik, ya. Itu Bapak istikharah apa ambil dua-duanya, Pak? Langsung. Waduh, ragu-ragu ya. Itu istikharah. Dia istikharahnya apa? Ambil satu aja pada duanya ya. Istikharah dia. Saya bukan pilih salah satu ya. Subhanallah. Masya Allah ya. Hal-hal yang besar itu istikharah. Kalau hal yang remeh istikharah nggak, Pak? Nanti malam saya makan apa ya? Ayam apa lele ya? Istikharah dia. Tidak dianjurkan ya. Masalah kayak gitu nggak usah. Istikharah itu dalam hal-hal yang besar, yang penting. Kalau perkara-perkara remeh mah ya nggak usah terlalu ini ya. Saya kira perkara dunia mah udah sih lewat doang ya. Perkara makan ya, adanya tempe ya tempe, adanya telur udah bismillah. Ngapain bingung mau makan apa? Ya kan? Subhanallah. Kayaknya biasa orang yang bingung-bingung gitu banyak duitnya. Ayam bosan, ikan tadi pagi udah ikan. Iya nggak? Kayak orang-orang berduit itu. Orang-orang yang kayak kita kayaknya udah ada dibikinin makan sama istri, alhamdulillah. Jazakillahu khairan ya subhanallah. Sebelum kita ke hadis berikutnya, hadis ke-12, mungkin ada yang ditanyakan. Saya cek WA dulu nih. Kayaknya nggak ada yang nanya hari ini ya. Oh nggak ada ya, sudah alhamdulillah. Gimana? Ada yang ditanyain nggak bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Nanya di luar tema boleh, asal jangan di luar masjid nanyanya. Nggak kedengeran nih. Gimana bapak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ada. Oh masuk nih. Masya Allah. Sebentar, saya bacain ya. Bagaimana jika waswas pipis sebelum sholat, setelahnya kerasa seperti ada sisa air kencing yang keluar? Batalkah sholat atau lanjut? Nah ini juga kadang-kadang ini kita pernah merasakan gitu ya. Was-was. Ini sebenarnya was-was Pak. Was-was. Yang penting Bapak sudah selesai buang air kecilnya, udah siram yang bersih, pakai celana, pakai baju, udah wudhu selesai, sholat. Kadang-kadang coba Bapak pernah nggak observasi lah, ketika setelah pipis tuh seperti perasaan ada yang keluar, tapi ternyata nggak keluar apa-apa. Nah, kalau seperti itu modelnya kan berarti ketika nanti mengalami seperti itu yakin aja, enggak lah, cuman perasaan doang. Nah gitu. Maka insya Allah tidak mengapa, sholatnya tidak batal, dilanjutkan insya Allah. Karena tadi yang yakin sudah selesai pipisnya ya. Demikian. Dan ini harus dilawan Pak. Harus dilawan perasaan ini. Nanti insya Allah hilang. Bukan anyang-anyangan, bukan ya. Namanya perasaan kayak selesai pipis masih keluar lagi gitu ya. Itu bisa dilawan Pak. Memang waswas dari syaitan itu. Itu bisa dilawan dengan keyakinan, enggak, udah beres pipisnya. Sudah wudhu, sholat udah insya Allah nggak mengapa. Demikian. Kadang-kadang dia perasaan ternyata tidak keluar airnya ya. Demikian. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Kita lanjut ya Pak ya. Hadis yang berikutnya, subhanallah, ini hadis pendek tapi berat mengamalkannya. Demi Allah berat ini. Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Berat nggak? Nah, saya bilang tadi singkat, padat, jelas maknanya hadis ini. Tapi
pengamalannya yang berat. Bismillah. Alhamdulillah. Ini penulis membawakan perkataannya Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Imam Al-Makiyah di zamanihi, di zamannya ya. Hadis-hadis tentang adab kebaikan itu ada 4 hadis, Pak. Ya, Bapak mengamalkan 4 hadis ini jadi orang yang berakhlak mulia. Karena kata Rasulullah SAW, kebanyakan yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah karena akhlak yang mulia. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku, dengan siapa? Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Ya, banyak ya cara untuk kita nanti bermajelis dengan Rasulullah di hari kiamat itu dekat, duduknya dekat Pak sama Rasulullah SAW. Banyak caranya. Di antaranya apa? Memperbanyak sholawat. Demi Allah, orang yang paling banyak baca sholawat siapa? Ahlul hadis. Ahlul hadis, setiap dia nulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul hadis ketika mengajarkan hadis menyebabkan murid-muridnya bersolawat semuanya, iya enggak? Maka orang yang paling banyak bersolawatnya orang yang sibuk dengan hadis. Kalau kita bukan ahlul hadis, beli buku hadis, Pak. Sekarang Sahih Bukhari sudah ada terjemahan. Kalau Sahih Bukhari yang diterjemahin itu tebal, Pak. Kitab aslinya Sahih Bukhari itu 4 jilid. Tapi sekarang sudah ada ringkasan Mukhtasar Sahih Bukhari. Jadi, ya mungkin Bapak ada yang belum tahu ya, Sahih Bukhari itu kan di dalam hadisnya, kalau saya nggak salah sebut ya, kira-kira 6.000 atau 7.000 hadis. Tapi itu ada pengulangan. Jadi di bab tertentu memang Imam Bukhari butuh mencantumkan hadis itu, padahal hadisnya sudah disebutkan di bab yang lalu. Ada pengulangan. Nah, kalau tidak diulangi Sahih Bukhari itu hanya ada 2.000 sekian. Jauh nggak Pak? Dari 7.000 sampai jadi 2.000. Nah, ada yang sudah diringkas. Saya anjurkan Bapak beli ringkasan Sahih Bukhari atau ringkasan Sahih Muslim. Kalau terlalu tebal ya wis, sifat sholat Nabi. Itu buku tentang sholat tapi dari awal sampai akhir hadis semua, Pak. Harapannya apa, Pak? Setiap baca hadis kita bersolawat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan? Terus bersolawat. Kalau nggak gitu, kapan kita mau salawat? Jarang kita lagi berkendara sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Jarang, ya nggak? Allahumma salli ala Muhammad. Jarang. Bener nggak sih, Pak? Karena kebiasaan lisan kitanya zikir. La ilaha illallah. Ya kan kebanyakan zikir, jarang memperbanyak salawat. Maka solusinya supaya kita banyak baca salawat, ngapain Pak? Baca hadis. Setiap dengar, setiap baca ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Apa aja 4 hadis itu? Ada 4, Pak. Ini kalau kita amalkan 4-4-nya, kita jadi orang yang berakhlak mulia. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Subhanallah. Saya tanya, Pak, orang yang berwibawa, yang bagus akhlaknya, yang banyak omong apa banyak diem? Banyak diem. Berarti jamaah ini lebih bagus akhlaknya daripada saya. Saya banyak omong. Enggak banyak. Banyak diem, bagus. Banyak omong, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Umar bin Khattab. Ya harusnya nanti hadis berikutnya, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan.
Ada di situ. Kata Umar bin Khattab ya, siapa yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, fannaru aula bih. Maka neraka lebih berhak untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Benar kata Umar. Banyak omong, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Allah ciptakan dua telinga, satu lisan? Kenapa, Pak? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Luar biasa. Jadi Allah menciptakan itu bukan sia-sia, subhanallah. Kalau dipikir, kenapa kita nggak diciptain dua lisannya, satu telinganya? Kenapa, Pak? Satu lisan aja kita sulit menjaganya. Gimana punya dua lisan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka di antara faedahnya Allah ciptakan dua telinga, Allah ciptakan satu lisan supaya kita lebih banyak menyimak, lebih banyak mendengar ketimbang berbicara ya, atau banyak bicara. Jadi kata Allah, kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, caranya gimana, Pak? Berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diam. Ini dua doang pilihannya, nggak ada pilihan ketiga. Berkata baik atau diam ya, subhanallah. Nah, hadis yang keduanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang yaitu dia meninggalkan yang tidak bermanfaat, tidak manfaat bagi dunianya, tidak manfaat bagi akhiratnya. Ya. Aduh, ini ngeri, Pak, saya baca hadis ini karena memang berat, Pak. Tapi ya harus diusahakan. Hadis yang ketiga, Pak, la taghdab. Jangan marah. Biasanya orang baik, akhlaknya baik, orang yang kalem atau temperamen, Pak. Yang kalem, santai. Justru marahnya orang baik, marahnya orang berilmu itu lebih ngeri daripada orang awam, Pak. Orang awam tuh kalau marah kan matanya merah, suaranya meninggi gitu kan. Coba orang berilmu marah, diemnya aja udah takut orang-orang, ya enggak, Pak? Wah, lagi marah nih. Nah, karena nggak suka marah, khawatir ketika sekalinya marah kan, hancur segala-galanya, bisa jadi kan. Saya ingat perkataan Sufyan. Saya lupa Sufyannya, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Di suatu majelis ada satu orang datang memaki-maki dia, dicaci maki. Dia diem simak aja. Selesai orangnya capek yang caci makinya, pergi deh, Pak. Dia diem aja ini Sufyan ini, subhanallah. Justru yang nggak tahan orang sebelahnya. Kamu gimana dimaki-maki diem aja, nggak dibalas tuh? Apa kata Sufyan? Kalau saya balas cacian orang, buat apa saya belajar? Masya Allah, luar biasa. Apa bedanya saya dengan orang yang tidak belajar, ya nggak? Masya Allah, luar biasa. Itulah orang yang berilmu, dia tahu kapan dia harus sabar, kapan dia harus marah. Bukan berarti nggak boleh marah, Pak. Bapak ngedenger di sebelah situ ada orang mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak diam aja? Marah kita, cemburu. Nah, itulah ada bahasanya apa? Manajemen. Jadi manage kapan kita sabar, kapan kita marah. Kapan kita marah? Ketika agama Islam direndahkan, Nabi Muhammad SAW direndahkan. Orang-orang menghina Rasul, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, itu marah, wajib, Pak. Kalau nggak marah, dipertanyakan keimanannya. Na'udzubillah.
tadi siang apa ya, saya diliatin video sama istri saya. Ada wanita, mungkin orang kafir ya, dia mencaci maki Nabi Muhammad SAW ke bahasa Inggris. Saya kan nggak ngerti ya, diterjemahin sama istri saya. Pas bagian itu dia lagi ngomong, ada orang dari belakang nyerobot, langsung dihajar Pak, ditabok di depan umum, jedar. Saya lihat itu kan, alhamdulillah masih ada orang yang cemburu ketika Rasulullah SAW dilecehkan, direndahkan. Subhanallah. Urusan polisi belakangan, yang penting saya nggak terima Nabi saya direndahkan. Ya, biasanya kan polisi ya. Nanti kita bisa laporkan lagi tuduhan dia apa namanya menistakan agama ya kan. Subhanallah. Kalau nggak gitu mungkin banyak orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian kita yang belum mengerti atau belum tahu ya Pak, beda antara menghina Allah dengan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang menghina Allah, yustatabu min, dia diminta taubat dulu Pak. Kalau nggak mau bertobat, baru nanti diadili, dieksekusi, keputusannya di pengadilan ya. Tapi kalau ada orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Harun ar-Rasyid ya, langsung dipenggal. La yustatabu min, tidak diminta taubat. Kalau kita lagi bicara begini kaitannya dengan pengadilan ya, peradilan. Tidak kita bertindak masing-masing enggak ya. Nah, dulu Islam jaya, syariat Islam diterapkan di zaman itu Harun ar-Rasyid, para penghina Rasul, para pemalsu hadis itu diadili di pengadilan. Coba Pak, kalau kita teliti, penghina Allah kok diminta taubat, penghina Rasul kok nggak diminta taubat, langsung dieksekusi. Apakah Rasulullah itu lebih mulia daripada Allah? Tidak. Inilah kadang-kadang kita salah paham. Ya. Kalau orang menghina Allah Subhanahu wa taala ya, seandainya seluruh makhluk menghina Allah, kemuliaan Allah berkurang tidak? Tidak, Allah Maha sempurna. Iya enggak? Seandainya tidak ada satu makhluk pun yang beribadah kepada Allah, Allah tetap Maha sempurna, Allah tetap berjaya, tidak berkurang. Makanya hamba yang butuh kepada Allah, makanya diminta taubat, karena hamba ini yang butuh kepada Allah. Allah sempurna. Allah mau dihina bagaimanapun tetap Maha sempurna. Bedanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW memang seorang Rasul, tapi dari sisi lain beliau juga seorang hamba, seorang manusia. Yang manusia ini kalau kehormatannya dicemarkan, mempengaruhi popularitasnya tidak Pak? Nah, terpengaruh. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dihina, direndahkan, dilecehkan, yang berhak memaafkan hanya Rasulullah SAW, tidak bisa diwakilkan oleh seorang pun. Paham maksud saya Pak? Nah, ini harus dicegah. Jangan sampai berkembang sehingga orang sembarangan berbicara mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lebih tegas terhadap penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak salah paham Pak ya? Ya, jadi itu alasannya. Ya, jangan sampai keliru. Dikira para ulama lebih memuliakan Allah, memuliakan Nabi Muhammad daripada Allah. Bukan itu maksud. Intinya marah itu boleh tidak Pak? Boleh kalau sesuai situasinya, ya. Tapi kalau yang dikit-dikit marah, waduh, harus apa itu Pak? Harus ngaji atau harus wudhu Pak? Banyak-banyak wudhu. Bapak kalau lagi emosi, wudhu. Sudah wudhu masih emosi gimana tuh Pak? Hah? Anjuran syariatnya ngapain Pak? Diam ya, sholat, kemudian
Duduk ya Pak ya. Kalau lagi marah, kalau lagi marah jangan berdiri Pak. Bapak lagi duduk nih. Ada yang mancing emosi, jangan berdiri. Udah bagus itu duduk Pak. Kalau berdiri, itu powernya kayak nambah itu. Ya, jangan duduk. Kalau duduk masih emosi, tiduran aja Pak. Mana fikihnya? Ada fikihnya. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu anha. Wajar, rumah tangga. Rumah tangga mana yang nggak pernah ribut? Ya nggak? Ya ada bumbu-bumbu ya. Nah, kayak makanan aja. Kadang-kadang harus pedes. Ya nggak? Nggak selalu makanan tuh manis. Ya. Kadang-kadang kita pedes juga ya kan. Cuma tetap. Itulah kenapa kata cerai, kata talak itu ada di laki-laki. Karena laki-laki yang bisa menahan. Kalau perempuan, waduh, baru sehari 2 hari nikah udah bubar kayaknya. Makanya kata-kata talak atau cerai itu ada di mana? Di lisan laki-laki. Kenapa? Laki-laki lebih mengandalkan rasional, akalnya, lebih memandang maslahat jauh ke depan. Jadi tidak mudah mengeluarkan kata cerai, kata talak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika itu sedang lagi ada masalah keluarga. Apa yang beliau lakukan? Tiduran di Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi belum ada karpet, belum ada marmer. Kalau di sana di marmer Pak ya. Gak ada Pak, tanah Pak. Tiduran di atas tanah, subhanallah. Emang manusia harus begitu biar kita sadar Pak ya. Biar gak sombong Pak. Saya ini berasal dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah lagi. Dipendem Pak. Apa yang harus kita sombongkan? Tiduran Pak. Rasulullah SAW masuk masjid, melihat menantunya lagi tiduran. Apa kata Nabi? Qum ya Aba Turab. Turab artinya apa? Tanah. Abu, bapak. Bapaknya tanah. Soalnya kalau di sini berarti tuan tanah ya. Punya banyak tanah ya. Wahai Abu Turab, bangun. Apa kata Ali? Semenjak itu tidak ada kunyah yang lebih aku sukai daripada Abu Turab. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib senang. Karena yang ngasih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada fikihnya kan? Kalau lagi marah, lagi ada masalah, wudu. Belum ini beres sholat. Habis salam masih emosi juga nih. Tiduran ya, santai. Kalau saya dulu sebelum mondok ya, namanya mungkin kejahilan mungkin. Lagi ada masalah segala macam, saya tinggal di Merak Pak. Di dekat Hotel Merpati situ. Lagi banyak masalah, kalau punya uang saya jajan Pak. Kalau lagi banyak masalah saya beli apa makanan, saya makan itu Pak. Gimana? Dulu sebelum mondok ya. Kalau lagi nggak punya uang gimana? Saya ke laut Pak. Cari batu yang enakan, loncat di situ saya. Pas saya loncat tuh, saya berenang di dasar ya dekat pasir itu, seakan-akan masalah saya ketinggalan di permukaan Pak. Saking apa ya? Tenang Pak. Yang saya dengar cuman suara air di dasar hati. Itu dulu banget waktu masih SMA itu belum mondok itu. Jangan ditiru Pak ya. Nggak ada dalilnya. Jangan ditiru ya. Yang ada dalilnya wudu tadi. Nah yang terakhir, biar kita jadi orang yang beradab, berakhlak mulia. Al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis lengkapnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau nggak salah hadis berikut ini, iya hadis ke-13. Jadi ada berapa Pak hadis tentang adab yang jadi inti? Yang pertama, menjaga lisan. Ini yang pertama. Orang yang akhlaknya baik biasanya jaga lisan. Kalau jaga lisan berarti dia apa? Tidak bohong, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak namimah, ya kan? Tidak berbuat syirik,
Syiriknya lisan banyak gak Pak? Banyak Pak syiriknya lisan. Nah, menjaga lisan yang pertama. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, memanajemen emosi. Memanajemen emosinya. Emosinya di manage. Yang keempat, yang terakhir apa? Mencintai saudara muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. 8:30 lewat. Mau sampai jam berapa kita Pak? Masih lanjut? Masih, oke kita lanjutin. Kita lanjutin Pak ya. Kita kembali ke pembahasan kita, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu Pak. Kalau kita belum bisa ninggalin sesuatu yang sia-sia, minimal kita tidak merugikan orang lain, tidak memudaratkan orang lain. Minimal itu dulu Pak. Bagaimana perilaku saya ini, apa yang saya perbuat, apa yang saya ucapkan, tidak merugikan orang lain. Karena kata Nabi Muhammad SAW, seorang muslim itu, dia, ya, kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Tuh. Ini poinnya Pak. Kalau kita belum bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia, minimal apa? Tidak menzolimi orang lain. Itu. Nah, hati-hati nih Bapak yang punya jabatan, mungkin Bapak jadi RT atau jadi lurah atau jadi apa. Jangan mempersulit urusan orang lain. Karena Nabi pernah doa Pak. Ya Allah, persulitlah urusan orang yang menyulitkan urusan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Memang ini konteksnya kalau di dalam hadis babnya Nabi mendoakan pemimpin ya. Ya, pemimpin yang mempersulit rakyatnya Nabi doakan kesulitan. Sebaliknya, ya Allah mudahkanlah orang-orang yang memudahkan urusan kaum muslimin. Subhanallah, doa Nabi loh Pak. Doa Nabi dijabah. Takut ya. Jangan sampai ada orang yang punya prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Prinsip siapa itu Pak? Ada Pak ya? Dulu ya, waktu bikin KTP atau bikin KK dulu. Insya Allah sekarang udah nggak ada ya. Kan udah elektronik KTP-nya. Jadi udah nggak ada lagi. Justru seorang muslim kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Saya punya guru tahfiz Pak, subhanallah. Orang Afrika Pak. Namanya Ustadz Musa Fofana hafizahullah. Beliau pengampu tahfiz saya. Beliau cerita ke saya. Beliau juga berguru sama Syekh saya lupa ya, Abdul Karim Al-Jazairi. Abdul Karim, Syekh Abdul Karim. Saya ngambil sanad waktu itu dari surah An-Nas sampai Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah sampai surat An-Nas. Saya bacanya ke Ustadz Abdul Rahim. Ustadz Abdul Rahim sampai sanadnya ke Syekh Abdul Karim ya. Ya sedikit banyak insya Allah ngerti apa namanya makhraj sama sifat huruf insya Allah ya. Nah, Ustadz saya ini Musa cerita ke saya. Dia biasa manggil saya Syafi'i manggilnya kali di mana. Syafi'i kan mau ujian ini, ujian tahfiz kan. Ujian tahfiz. Ustadz Musa ini dinasihati oleh Syekh Abdul Karim. Apa kata Syekh Abdul Karim? Yassiru wa la tu'assiru. Pesan sama Ustadz Musa yang akan menguji anak-anak muridnya, permudah, jangan dipersulit. Ini juga pesan buat guru-guru ini. Ada yang jadi guru nggak di sini? Saya sendiri. Ya, bagaimana mengajarkan ke anak ini supaya anak cinta sama ilmu yang kita ajarkan. Jangan malah lari, ya. Apalagi yang kita ajarkan agama. Ya, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis. Jangan sampai dipersulit.
Itu PR kita bagi para guru, bagaimana menciptakan suasana si murid ini malah seneng sama pelajaran kita gitu. Jangan dipersulit. Contohnya ketika ngajar sirah. Sirah itu bahasa Indonesia apa, Pak? Sejarah. Belajar sejarah susah nggak, Pak? Susahnya di mana, Pak? Ngapal waktu ya, tanggal kejadian, ngapalin tempat, ngapalin tokoh. Apalagi tokohnya tokoh-tokoh Arab, Pak. An-Nadhr Ibnul Haris. Coba Mu'adz bin Jabal ya. Nanti ada apa namanya? Sama-sama nama tapi binnya beda ya. Abdullah aja ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Udah bingung gitu. Nah, kita bikin soal yang mudah. Kita lebih berfokus ke faedah. Gitu. Kalau faedah kan lebih pemahaman, menganalisa ya kan. Nah, dipermudah itu. Kita ajarin. Coba faedahnya apa nih dari kita peristiwa perang Uhud? Apa yang bisa kita terapkan di keseharian kita? Contoh kejadian di perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW pakai baju perang double 2. Baju besi, Pak, double 2. Nah, faedahnya apa? Nabi mengajarkan kepada kita tawakal yang syar'i adalah bergantungnya hati kepada Allah dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Itu tawakal yang diajarkan oleh Nabi. Nabi pakai baju perang 2. Saya tanya, apakah Nabi tidak bertawakal? Justru orang yang paling bertawakal. Tapi Nabi sedang mengajarkan kepada kita, ini loh tawakal yang benar. Hatinya bergantung kepada Allah, tapi ikhtiarnya maksimal gitu. Maka terbantahlah orang-orang yang bilang tawakal tapi nggak ngapa-ngapain, rebahan di rumah. Wah, kalau udah rezeki mau pasti datang. Bukan tawakal, males itu. Iya nggak? Nabi Daud aja pandai besi, iya nggak? Jual senjata, jual baju besi, baju perang. Nabi Zakaria tukang kayu. Ayo, Nabi Idris tukang jahit. Tuh, kerja semuanya. Ya. Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya'malu ala Daud." Beramalah kalian sebagaimana keluarganya Nabi Daud. Oh. Jadi dibedakan antara tawakal dengan malas ya. Beda ya. Nah, itu kita bikin apa? Sebutkan faedah dari perang Uhud. Nah, di antaranya dengan ya Nabi mengajarkan kita tawakal yang benar, yaitu bergantungnya hati kepada Allah diiringi dengan usaha yang maksimal. Lebih mudah kan daripada apa namanya tokoh-tokoh itu. Siapa wanita yang memakan jantungnya Hamzah? Aduh, siapa? Coba Bapak ingat enggak? Kan lupa ya gitu kan. Intinya apa, Pak? Mudahkan. Kalau kita bisa memudahkan urusan orang lain, itu yang diharapkan syariat. Jangan malah kita menyusahkan. Kemudian berikutnya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi." Subhanallah, Pak. Ini kata-kata paling pas ini menafsirkan hadis Nabi. Coba, Pak. Nabi tadi bersabda gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, ya, Allah jadikan hamba ini sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau Bapak, indikatornya Bapak diperhatikan oleh Allah, Bapak sedang sibuk di atas ketaatan. Allah sedang perhatian sama Bapak. Allah sedang menginginkan banyak kebaikan dari apa yang kita lakukan.
Tapi kalau kita mulai sibuk dengan hal yang sia-sia, yang nggak ada faedahnya, Pak. Wala fil akhirah wala fid dunya, nggak ada faedah di dunia dan di akhirat. Itu tanda Allah mulai berpaling dari kita. Na'udzubillah. Orang kalau udah nggak diperhatiin sama Allah, siapa yang memperhatikan? Surah Az-Zukhruf, Pak. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Apa kata Allah? Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, dari peringatan Allah, ya, nggak mau ngaji, ya, Allah akan jadikan syaitan jadi teman dekatnya. Nauzubillah. Ini dua doang pilihannya. Kalau mau kita mau dekat sama Allah, ya kita mendekat dengan hal-hal yang Allah fardukan, dengan hal-hal yang disunnahkan. Tapi kalau kita mulai berpaling dari yang sunnah-sunnah, apalagi yang fardu ditinggalkan, Allah jadikan syaitan sebagai teman dekatnya. Nah, ada yang penasaran, Pak? Az-Zukhruf ayat berapa itu? Kalau penasaran saya cariin. Maklum, Pak, ya, saya belum jadi ahlul Quran. Az-Zukhruf ayat 36. Tapi kalau ada kitab, ada Qurannya, insya Allah saya cari ketemu, Pak. Insya Allah. Cuman, ya itulah bedanya ulama dulu sama ustadz akhir zaman. Ulama dulu ilmuhum fis sudur, Pak. Ilmu mereka di dada, Pak. Kalau saya, ilmu saya di kertas. Nggak ada kitab, nggak tahu saya bisa ngisi kajian apa enggak. Harus ada bukunya, ya, subhanallah. Nah, itu bedanya, ya. Ketemu, Pak? Az-Zukhruf ayat 36. Ini ngeri nih ayat ini, subhanallah. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, Allah jadikan syaitan sebagai teman dekatnya. Na'udzubillah min dzalik. Aduh. Ya, perkataan Hasan Al-Basri tadi apa, Pak? Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan hamba tadi sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian dari kita mungkin mengetahui salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan di saat kita harus menentukan keputusan di antara beberapa pilihan. Manakah yang paling tepat dalam memahami tujuan salat istikharah? Salat sunnah untuk memohon petunjuk untuk dapat memilih keputusan yang paling tepat, atau untuk meyakinkan diri kita dengan petunjuk Allah atas pilihan yang sebelumnya sudah ada kecenderungan kita untuk memilihnya? Jawabannya, dua-duanya, Pak. Jadi kalau Bapak ragu-ragu sama sekali menentukan yang mana, bingung, istikharah, ya kan? Ataupun kita udah condong pada salah satu nih, truk, tapi biar tambah mantep, istikharah. Sambil doa kan, ya Allah, kalau memang dia baik untuk saya, permudah ya Allah. Tapi kalau memang itu nggak baik, halangi saya untuk ke sana. Nah, gitu kan? Biar lagi dilebihkannya. Jadi jawabannya dua-duanya. Entah dia sudah condong kepada salah satu, biar tambah mantep, atau masih abu-abu, ya, biar Allah bimbing ke salah satunya. Gitu. Pada kasus tersebut juga apakah bertentangan dengan hadis ke-11? Hadis ke-11 itu yang tadi, ya, yang min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Salah, ya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Karena anjurannya untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Sedangkan salat istikharah yang kita lakukan justru diniatkan untuk mencari petunjuk. Enggak. Mirip seperti tadi. Kita saya udah batal wudu belum, ya? Dia ngambil, wudu lagi aja lah, masih panjang waktu sholat. Boleh tidak? Nggak masalah. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang ke-11, ya. Ada kekhawatiran justru syaitan memanfaatkan hal ini dengan memberikan tipu daya. Enggak. Justru dia sudah condong, dia istikharah biar Allah mantapkan lagi, tidak ada keraguan-raguan. Karena yang namanya ragu-ragu itu datang kapan aja, ya enggak? Datang kapan aja, ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sifat seorang mukmin itu betul-betul butuh sama Allah, minta tolong setiap saat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ya, berkaitan dengan sibuk
dengan hal yang tidak bermanfaat. Apakah jika kita masih hadir kajian tetapi kadang suka main game, apakah itu termasuk Allah palingkan dari kita? Gimana tuh? Kajian jojong, main game jojong. Tergantung, ya, tergantung. Jadi intinya gini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keberpalingan Allah terhadap seorang hamba dan hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ada kadarnya. Apa maksud saya gini? Nah, kalau dia lebih banyak porsinya main game daripada hadir kajiannya sepekan sekali doang, 1 jam. Main gamenya tiap hari, sehari 3 jam. Maka lebih banyak Allah berpaling dari dia daripada Allah perhatikan. Nah gitu ya. Jadi intinya apa? Ada kadarnya. Sebagaimana Allah berikan hidayah kepada hambanya ada kadarnya, ya kan? Hidayah kan bertingkat-tingkat juga. Ada Allah kasih hidayah ke orang hanya menjaga sholat 5 waktu saja. Betul nggak? Ada yang Allah tambah hidayahnya, nggak cukup 5 waktu. Sholat, apa namanya? Saya lupa. Qabliyah Ba'diyah itu istilahnya rawatib. Nah, dia nggak cukup. Selesai sholat fardu yang rawatibnya juga. Kalau belum rawatib dia ada ini hatinya itu. Kalau belum Qabliyah, kalau belum Ba'diyah itu hidayah itu bertingkat-tingkat Allah kasih. Begitu juga berpalingnya Allah dari seorang hamba bertingkat-tingkat. Yang paling parah ya ketika hamba murtad. Na'udzubillah min dzalik. Intinya begini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah saya sampaikan bahwa seluruh bentuk maksiat, seluruh jenis maksiat itu klimaksnya sama, satu, supaya orang ini murtad, keluar dari Islam. Seluruh maksiat, Pak. Mau khamar, mau zina, mau judi, apapun itu adalah jalan menuju seseorang ini lepas dari agama Islam. Paham gak jamaah sekalian? Makanya banyak orang-orang yang ahli maksiat itu gak mau sholat dia. Di antara syubhatnya itu yang diberikan oleh setan apa? Percuma lo sholat, habis sholat juga mabok lagi. Nah, apa maksud saya, Pak? Ditambah lagi dia dengar hadis orang yang minum khamar 40 hari tidak diterima sholatnya, ya nggak? Nah, dia nggak bisa ninggalin khamrnya. Akhirnya setan datang. Ngapain sholat? Orang nggak diterima sholatnya. Padahal para ulama menjelaskan maksudnya adalah dia tetap wajib sholat. Ya, kalau dia nggak sholat justru dia melakukan dosa yang lebih besar lagi. Dosa meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah itulah pentingnya ilmu kan. Kalau nggak berilmu dia, ya ngapain ya? Ngapain gue sholat? Orang sholat yang nggak diterima. Kan Nabi yang bilang 40 hari nggak diterima. Ya nggak? Padahal para ulama menjelaskan kewajiban sholat tetap. Nah, ancaman dari Rasulullah SAW itu supaya kita ditahdzir, supaya kita takut, supaya kita tidak mengerjakannya. Gitu. Nah, ini kembali lagi ya tadi ya. Seluruh maksiat, apapun bentuknya, itu menghantarkan seseorang kepada kekufuran, kesyirikan, murtad. Kembali, maka perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu menghantarkan seseorang kepada maksiat. Paham nggak maksud saya? Nah, tingkatannya itu loh. Na'udzubillah, gara-gara dia main game, berapa waktu dia buang-buang, harusnya dapat 1 juz, 2 juz baca Quran, ya nggak Pak? Nah, ya, maksiat nggak Pak? Tabadzir, tadi kita udah jelaskan ya, tabadzir, mubazir. Nah ini, kalau ditanya mau nggak temenan sama setan, nggak mau. Tapi main game sampai 5 jam, mubazir nggak Pak? Mubazir ya. Intinya boleh nggak kita menerima transfusi darah dari non-Islam, gitu kan? Insya Allah alam bisawab. Dalam hal ini saya mengkiaskan dengan makan minum. Makanan dari ahlu kitab itu halal nggak buat kita? Boleh. Ya, yang dimana kita pahami makanan minum itu mungkin nggak jadi darah daging kita, jadi darah kita. Nah, dari situ jawabannya insya Allah boleh, Pak.
Itu yang pertama. Ya, dari kasus dikiaskan dengan makan minum aja boleh, apalagi ditambah ini darurat. Dia lagi butuh kan? Kalau nggak ditransfusi darah bisa mendatangkan kematian tidak Pak? Kita bicara secara medis ya. Kalau secara agama mati dan kehidupan kan takdir Allah SWT. Tapi kan semua ada sebab dan akibatnya. Jadi jawabannya boleh ya Pak. Gitu. Yang pertama dikiaskan dengan makan minum, lalu kita halal buat kita. Yang kedua ini posisinya lagi darurat. Dan hukum asalnya kita lagi butuh darah, datang dari PMI kita terima sudah selesai. Kita nggak bisa membedakan darah non muslim atau muslim gitu kan. Demikian. Di luar tanggung jawab yang sedang sakit tadi sebenarnya Pak. Jadi intinya apa? Boleh intinya. Silakan Pak. Tidak bermanfaat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya supaya saya senantiasa berzikir kepadamu. Zikir itu maknanya luas, Pak. Bukan hanya zikir di lafaz. Bapak, seluruh ibadah yang Bapak kerjakan itu termasuk zikir. Termasuk kita lagi taklim, ini lagi ngapain, Pak? Lagi zikir. Nabi menyebut majelis taklim dengan sebutan apa? Majelis zikir. Itu ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, ya Allah tolonglah aku supaya aku menjadi hambamu yang bersyukur. Definisi syukur apa Pak? Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah. Itu definisi syukur. Ya, jadi syukur bukan hanya dapat rezeki bersyukur aja. Alhamdulillah. Ya, daftar ulangnya murah gitu anaknya. Enggak gitu dong ya. Bersyukur itu adalah menggunakan nikmat kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, ya Allah, perbaguslah ibadahku kepadamu. Nah, itu ada doanya. Udah hafal ya Mas ya? Itu. Makanya saya sarankan ya, doa itu dibaca di antara adzan dan iqamah. Kemudian sebelum salam ya, setelah tasyahud dan seterusnya. Atau kalau kita lagi lalai, ya manusia kan tidak yang sempurna Mas ya. Kita berusaha taat ini kadang-kadang kan balik lagi gitu kan ya. Kita lalai misalnya main game atau apalah segala macam, baca doa itu sambil nangis ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jangan telantarkan saya. Jangan biarkan saya membuang-buang waktu saya dan seterusnya. Kalau Arabnya tadi. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan pekan depan kita ketemu lagi. Insyaallah kita ke hadis yang 13 ya. Ya, subhanallah. Ya, untuk menutup kajian ini kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.